Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Koreana dengan NIM 243141039. Sini aku akan menjelaskan materi mengenai kerangka kerja dari pembelajaran mendalam. Apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai dimensi profil lulusan, yang kedua prinsip pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang terakhir kerangka pembelajaran. Nah, untuk poin yang pertama kita akan membahas mengenai dimensi profil lulusan. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi profil lulusan itu? Jadi, dimensi profil lulusan itu merupakan kompetensi utuh yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah mereka menyelesaikan proses pembelajaran dan juga pendidikan. Nah, pada pembelajaran mendalam ini terdapat 8 dimensi profil lulusan. Untuk yang pertama yaitu keimanan dan juga ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dimensi ini menegaskan bahwa setiap individu itu memiliki keyakinan teguh dan juga mengakui keberadaan Tuhan. Mereka menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Pada dimensi yang pertama ini menegaskan bahwa pentingnya untuk keseimbangan antara pengetahuan, moral, sosial, dan juga hubungan harmonis antara dengan Tuhan, manusia, dan juga lingkungan. Yang kedua yaitu keluargaan, di mana setiap individu memiliki rasa cinta tanah air dan juga mampu menaati setiap aturan dan juga norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu penalaran kritis, di mana setiap individu mampu berpikir secara logis, analitis, dan juga reflektif dalam mengevaluasi, memahami, dan juga memproses informasi. Yang keempat yaitu kreativitas, di mana setiap individu mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan juga orisinal dalam mengolah ide untuk menciptakan suatu solusi yang unik dan juga bermanfaat. Yang kelima yaitu kolaborasi, di mana setiap individu itu mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Lalu yang keenam yaitu kemandirian, di mana setiap individu mampu bertanggung jawab atas hasil proses belajarnya sendiri dengan kemampuan untuk mengambil inisiatif. Dan yang ketujuh yaitu kesehatan, di mana setiap individu mampu menjalani hari-hari yang produktif dengan kualitas kesehatan fisik dan juga mental yang sangat optimal. Yang delapan yaitu komunikasi, di mana setiap individu mampu berkomunikasi dan juga menyampaikan ide atau gagasan dengan sangat baik. Nah, untuk poin yang kedua yaitu prinsip pembelajaran. Apa sih prinsip pembelajaran itu? Jadi, prinsip pembelajaran itu merupakan landasan penting dalam proses belajar supaya pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Ada 3 prinsip utama. Yang pertama berkesadaran, di mana pengalaman belajar yang diperoleh saat mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan juga mampu untuk meregulasi diri. Yang kedua yaitu bermakna, di mana saat proses pembelajaran terjadi mereka mampu menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Jadi mereka itu tidak hanya memahaminya, tapi mereka juga mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan. Yang ketiga yaitu menggembirakan, di mana proses pembelajaran yang positif, menyenangkan, dan juga memotivasi itu akan menumbuhkan rasa senang dari peserta didik sehingga mereka itu dapat dengan mudah untuk menerapkan dan juga memahami pembelajaran. Nah, ketiga hal tersebut itu dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga. Pandangan dari Ki Hajar Dewantoro bahwa 4 hal tersebut merupakan integral dari pendidikan, di mana dapat membentuk manusia seutuhnya. Yang pertama yaitu olah pikir, di mana pada proses pendidikan ini berfokus pada mengasah akal budi dan juga kemampuan kognitif seperti memahami dan juga memecahkan masalah. Yang kedua yaitu olah hati, di mana berfokus pada kepekaan batin dan juga budi pekerti seperti menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang ketiga yaitu olah rasa, di mana bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika dan juga empati. Yang keempat yaitu olahraga, di mana bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan juga membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Nah, yang selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Dalam pembelajaran mendalam itu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi. Nah, untuk pengalaman
belajar ini terjadi di berbagai lingkungan seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, ataupun yang lainnya. Nah, pengalaman belajar ini merupakan aktivitas yang diberikan oleh guru di mana dalam pembelajaran mendalam ini berkaitan dengan taksonomi Solo dan juga taksonomi Bloom. Pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam ini diciptakan melalui 3 proses. Yang pertama yaitu memahami. Nah, memahami ini seorang guru memberikan pengetahuan, lalu mengaplikasikannya dengan berbagai konteks. Setelah mereka mendapatkan pengetahuan, maka siswa atau peserta didik didorong untuk memahami pengetahuan yang sudah diperoleh. Dengan menggunakan pendekatan yang aktif dan juga kontekstual, maka peserta didik mampu menerima pengetahuan dengan aktif. Yang kedua yaitu mengaplikasi, di mana peserta didik mampu menerapkan pengetahuannya dalam situasi nyata dan juga kontekstual. Yang ketiga yaitu merefleksi, di mana peserta didik mampu mengevaluasi pengalaman belajar yang telah dilakukan, termasuk dengan proses dan juga hasilnya. Poin selanjutnya yaitu kerangka pembelajaran. Apa sih kerangka pembelajaran itu? Jadi, kerangka pembelajaran merupakan panduan sistematis yang dirancang untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembelajaran. Adapun 4 komponen utama. Yang pertama yaitu praktik pedagogis, yaitu strategi mengajar yang dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan belajar dan mencapai dimensi profil lulusan. Biasanya berfokus pada praktik nyata, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan yang terakhir yaitu kolaborasi. Yang kedua yaitu kemitraan belajar, yakni menjalin hubungan dinamis antara guru, peserta didik, komunitas, dan juga mitra profesional, di mana membedakan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran, di mana ruang fisik dan juga virtual disusun atau dirancang secara fleksibel guna mendorong eksplorasi, kolaborasi, refleksi, dan juga berbagi ide, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi digital, di mana hal ini merupakan peran penting dalam menciptakan pendidikan yang interaktif, kolaboratif, dan juga kontekstual. Nah, melalui banyak sumber yang beragam, maka ini merupakan peluang bagi peserta didik untuk menciptakan pengetahuan yang bermakna. Demikian, dengan mengintegrasikan keempat komponen tersebut, maka penerapan pembelajaran mendalam menjadi lebih efektif dan juga menyeluruh, dan juga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.